Oke, baik. Shalom teman-teman. Shalom, Bang. Oke, suara saya kedengaran jelas nggak ya? Jelas, Bang. Kita memulai ibadah komsel kita malam hari ini. Seberapapun kita yang ada, kita percaya bahwa Tuhan juga ada di tengah-tengah kita. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari yang kami rasakan. Kami boleh ada sebagaimana ada Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami segenap anak-anak-Mu, anak-anak muda, kami mau sujud datang ke bawah kaki-Mu Tuhan, bahwa kami sadar tanpa-Mu kami tidak akan mungkin bisa berjalan atau menyelesaikan atau menjalani hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami menaikkan syukur kami menaikkan sembahan kami di hadapan-Mu, kiranya berkenan ya Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Amin. Menyenangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sama-sama kita nyanyikan dari awal. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku. Saya serahkan kepada hambanya. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, kami dapat kumpul bersama melalui aplikasi Zoom ini ya Bapak. Tuhan, kami tahu bukan karena kebetulan, bukan karena suatu hal yang kami rencanakan ya Bapak, tapi semua terlebih daripada itu ya Bapak. Semua kami tahu atas seizin-Mu dan atas rencana-Mu ya Bapak. Engkau yang mempertemukan kami, kini kami akan mendengarkan firman-Mu, biar kiranya Engkau yang memimpin setiap kami, agar kami dapat mendengarkan dengan baik, dan apa yang kami dengarkan juga dapat kami terapkan melalui kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Tolong hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar lewat kebenaran yang disampaikan ini nama Tuhan saja yang dimuliakan, nama Tuhan saja yang ditinggikan. Ajar kami untuk tetap meninggikan, memuliakan nama Engkau ya Bapak melalui setiap kehidupan kami. Kini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Oke, bentar. Halo. Saya pengen login. Halo. Login satu lagi buat keluar. Shalom, shalom, salam kenal semuanya. Sebelumnya ya, perkenalkan nama saya Yosua. Saya adalah mahasiswa aktif di STT Bethel. Saya melayani di GBI Ecclesia Ministry Tangerang. Saya masih muda, tenang aja. Oke, itu sedikit perkenalan tentang saya. Lalu terima kasih sebelumnya atas kesempatan dan waktunya malam hari ini boleh diizinkan sharing ke teman-teman semua yang ada di Komsel IMKI ini ya, Ikatan Muda-Mudi Kristen Indonesia. Puji Tuhan, saya percaya ini bukan suatu kebetulan tapi semua karena rencana Tuhan buat setiap kita. Oke. Saya akan membahas tentang worship atau tentang penyembahan. Boleh diaktifin dulu, saya mau share screen teman-teman. Bisa saya share screen? Bisa Bang, bentar ya Bang. Hostnya belum aktifin buat share ini. Oke. Partisipan can share screen. Saya kasih bisa? Abang co-host ya. Ya? Saya kasih Abang co-host nih, co-host. Oke, kalau misalkan nggak bisa, ada host sudah kesini ya, tunggu kita hostnya kita tambah akun satu lagi, jadi yang tersebar. Oke, sebentar ya, kita tampilkan dulu. Oh, salah screen. Kita salah screen. Oke, suara saya kedengaran jelas ya? Jelas Bang. Baik. Saya memberikan judul di khotbah saat ini atau renungan saat ini, it's not just worship, atau ini bukan sekedar ibadah. Worship kan kalau kita lihat dalam kamus bahasa Inggris ya, bisa diartikan sebagai ibadah dan juga penyembahan. Nah, tapi di sini saya mau mengangkat sebuah bahasan tentang bahwa ini bukan sekedar ibadah, ini bukan hanya sekedar ibadah. Lebih dari itu kita akan sama-sama belajar sebenarnya apa itu worship. Ya, pembacaan dari Yohanes 4 ayat yang ke-20 sampai yang ke-24 saya akan bacakan bersama-sama buat setiap kita. Yohanes 4 ayat yang ke-20 sampai yang ke-24 dikatakan demikian. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan,
saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Oke, sebentar. Ya, berbicara tentang penyembahan atau worship, ya. Tadi saya akan bahas tentang ini pada saat ini, worship atau penyembahan. Ya, kalau kita lihat tadi di pembacaan kita di Yohanes 4, kalau kita teliti lebih dalam lagi, saya rasa mungkin di sini banyak teman-teman juga yang dari mahasiswa sekolah teologi ya, ataupun yang mungkin sudah belajar tentang teologi. Saya rasa ayat ini atau kita lihat bedah ayat ini sudah tidak asing karena pasti kalian tahu intinya adalah dikatai bahasa Yunani-nya itu proskuneo yang artinya di situ penyembahan ya. Oke. Proskuneo sendiri kalau bisa kita artikan ada beberapa definisi lah yang mungkin kita bisa anggap itu sebagai arti yang tepat dari proskuneo ini. To kiss like a dog atau like a dog licking his master's hand, atau menyembah, memuja, berlutut, membukukan diri, atau jatuh menyembah di hadapan orang lain, sujud, ataupun beribadah. Nah, ini beberapa paham atau pengertian tentang proskuneo yang mungkin saya rasa juga dari sebagian kita di sini paham tentang proskuneo ini. Nah, menariknya adalah begini. Proskuneo lebih tepatnya ini diartikan bukan sekedar beribadah dalam artian liturgi, ya. Proskuneo bukan sekedar ibadah dalam artian liturgi, kita datang ke gereja, kita ikut ibadah dari awal sampai akhir. Kalau di tempat kami berada, di sinode kami, ada itunya pertama mungkin lagu penyembahan, praise, penyembahan, berfirman, dan lainnya lalu selesai. Enggak. Jadi proskuneo bukan terbatas dalam liturgi ya, oke. Garis bawah ini bahwa proskuneo atau penyembahan yang saya akan maksudkan di sini tidak terbatas dalam liturgi, bukan dalam liturgi saja. Nah, sedangkan kalau kita melihat arti dari ibadah ya, arti dari ibadah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merupakan perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari dengan ketaatan mengerjakan perintahnya serta menjauhi larangannya. Tentu ya ini jelas ya kalau dari definisi kita bisa cermati bersama bahwa ini berbeda dengan proskuneo. Di sini kalau proskuneo bukan berbicara tentang sikap tubuh jasmani kita saja, tapi juga berbicara tentang sikap hati kita yang terdalam. Bagaimana? Nah ini tentang proskuneo tadi. Sedangkan ibadah ya, ibadah adalah sarana yang digunakan atau yang kita gunakan untuk bisa membawa seseorang yang tadinya belum memahami Allah, yang tadinya belum mengenal siapa Allah, yang tadinya belum mengetahui nilai dari yang disembah, melalui ibadahlah kita memperkenalkannya. Jadi ibadah adalah sarana untuk membawa orang mengenal atau memahami nilai dari yang dia sembah. Kalau saya boleh katakan seperti itu. Saya memahami bahwa ibadah bukan inti dari penyembahan. Ibadah bukan kunci dari worship. No. Ibadah hanya sarana yang akan membantu setiap kita untuk bisa mengenal siapa yang kita sembah. Contoh seperti ini, saya akan menganalogikan supaya kita bisa memahaminya dengan sederhana. Begini, misalkan anggaplah saudara dapat sebuah warisan, oke? Saudara dapat sebuah warisan, anggaplah dari nenek saudara deh. Saudara dapat sebuah warisan dari nenek saudara, lalu saudara saat itu tidak mengerti barang antik apa yang nenek saudara kasih ini. Kalian cuma karena itu warisan, kalian menghargainya. Oke, ini warisan dari nenek, karena saya menghargai nenek, maka saya akan jaga warisan itu. Sekedar sampai di situ saja, oke? Jadi kalian dapat warisan, kalian nggak tahu warisannya apa, tapi karena dari nenek kalian, kalian jaga warisan tersebut, kalian simpan. Nah, suatu saat ya,
suatu saat ada seorang kolektor nih, ceritanya ada kolektor barang-barang antik datang menemui kalian dan berkata bahwa wah, ini barang antik yang sekarang lagi naik daun nih. Wah, ini barang antik yang sekarang lagi dicari-cari banyak orang nih. Ini barang benar-benar antik lagi dicari di orang di mana-mana. Dan harganya, kalau bisa saya tafsir, ini harganya bisa mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Wah, pasti ketika kita mendengar ini ya, kita akan berubah cara pandang kita terhadap barang itu. Ketika kita menyadari, melihat bahwa barang antik yang tadi kita nggak ngerti apa-apa nih barang apa, yang cuma diwarin sama nenek kita untuk dijaga, kita nggak tahu kalau itu barangnya harganya berapa, nilainya berapa. Kita cuma berpikir bahwa oke, ini dari nenek moyang saya, dari nenek saya, maka saya jaga sebagai bentuk saya mencintai atau mengasihi nenek saya. Sekedar sampai di situ. Tapi ketika kalian atau kita mengetahui barang antik yang kita pegang itu begitu berharga, saya percaya, saya yakin cara pandang kita terhadap barang tersebut akan berubah. Cara pandang kita terhadap barang tersebut akan berubah karena apa? Karena kita sudah mengetahui nilai dari barang tersebut. Nilainya ratusan juta, nilainya miliaran. Karena kita tahu nilainya, maka kita akan berubah sikapnya. Kita menjaga barang itu sedemikian rupa, dioles-oles tiap pagi, jangan sampai lecet. Kalau ada rusak diservis berapapun harganya. Karena apa? Karena kita tahu kalau barang-barang tersebut berharga. Nah, ini yang disebut dengan worship. Berbeda dengan beribadah ya. Jadi ketika kita berbicara worship atau penyembahan sama sekali tidak sama sekali berbeda dengan yang namanya beribadah. Di mana apa yang tadi dilakukan oleh orang kolektor tadi yang ngasih tahu bahwa harganya itu ratusan bahkan miliaran rupiah, itu merupakan ibadah. Itu contoh ibadah. Ibadah itu membawa seseorang bisa memahami nilai dari apa yang disembah. Sama seperti halnya kolektor tadi. Membawa kita, membawa kalian untuk bisa mengetahui nilai dari barang yang udah dikasih oleh nenek moyang kalian itu. Nah, ini analogi sederhana atau analogi singkat yang saya berikan supaya kita bisa mengerti lebih mudah mengenai perbedaan ibadah dan penyembahan ini. Nah, ketika kita menyadari betapa berharganya benda tersebut, maka itu yang akan merubah cara kita memperlakukan benda tersebut. Sama halnya, maka ketika kita menyadari begitu berharganya objek yang kita sembah, sesuatu yang kita sembah, maka itu juga akan merubah cara kita hidup. Tadi kalau kita sadar ketika barang antik itu ternyata harganya ratusan juta bahkan miliaran, kita sampai rela-rela poles setiap pagi biar kinclong. Kalau ada rusak lecet sedikit diservis, dibenerin. Itu karena apa? Karena setelah kita mengetahui harga dari barang antik tersebut. Kalau kita tidak tahu barang antik tersebut harganya berapa, saya rasa kita cuma nyimpen aja tuh nggak sampai sebegitunya ya kan. Tapi karena kita mengetahui harganya yang bisa mencapai tadi ratusan ratusan itu kita jadikan berharga. Kita bisa tahu harganya. Oke, ada pertanyaan. Apakah ibadah dapat dianalogikan dengan barang fisik? Nah, ibadah dengan barang fisik tentu berbeda, tapi saya cuma membawa kita untuk memahami seperti ini, bahwa ketika kita mengenal nilai dari apa yang kita sembah, maka kita akan merubah cara kita untuk memperlakukannya. Contoh tadi, contohnya adalah ketika kita tahu bahwa barang yang kita punya itu begitu berharga, maka kita akan memperlakukannya sedemikian rupa supaya bayaran itu tetap baik-baik saja. Ini hanya sebuah gambaran mengenai bagaimana konsep dari penyembahan atau beribadah tadi. Karena ketika kita berbicara tentang beribadah ya, seperti yang saya katakan tadi, ibadah itu sarananya untuk membawa seseorang. Tadi contoh analoginya tadi yang saya kasih, ada seorang kolektor yang ngasih tahu bahwa barang antik ini berharga. Dan ketika kita menyadari barang antik itu berharga, maka kita akan memperlakukannya sedemikian rupa. Sama halnya ketika kita beribadah, ketika kita datang ke gereja, pelayan-pelayan Tuhan di gereja, orang-orang di gereja pengen ngasih tahu kita nih, seharusnya ngasih tahu kita kalau kita ke gereja bahwa
objek yang kita sembah, Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah, itu begitu berharga. Karena itu kita harus menyembahnya dengan segenap hati, dengan segenap kehidupan kita. Jadi maksudnya ibadah ini adalah sarana, seharusnya ya. Ibadah di gereja menjadi sarana seseorang untuk bisa memperkenalkan siapa yang dia sembah. Supaya apa? Ketika kita sadar nih, anggaplah saya orang awam, saya tidak mengenal Tuhan dan saya tidak tahu Tuhan seberharga apa. Hingga saya masa bodoh, ibadah doang. Saya datang ke gereja, saya beribadah, tujuannya supaya apa? Ya supaya saya bisa mengetahui harga, bukan harga, maksudnya nilai seberapa berharganya Tuhan. Dan ibadah di gereja menjadi salah satu sarana untuk kita memperkenalkan bahwa ini loh Tuhan Yesus Kristus. Ini loh satu-satunya yang seharusnya menjadi sesuatu yang paling berharga dalam diri kita. Ini loh Tuhan Yesus yang seharusnya kita bela mati-matian. Ini loh Tuhan Yesus yang seharusnya kita perlakukan sedemikian rupa sebagai bentuk bahwa kita menghargai Tuhan dan bahwa Tuhan begitu berharga dalam kehidupan kita. Maka ketika kita percaya, kita paham bahwa Tuhan Yesus adalah sesuatu yang paling berharga dalam diri kita, maka kita tidak mungkin memperlakukan Tuhan dengan sembarangan. Maka ketika kita menyadari bahwa Tuhan begitu berharga, pasti kita akan bertindak seperti apa yang Tuhan mau, dan kita akan begitu menjunjung tinggi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi di sini saya bukan sedang menyamakan barang, menyamakan uang, harga dengan Tuhan. Enggak. Saya tidak sedang menyamakan itu, tapi hanya sedang memberikan penggambaran konsep sederhananya gitu ya. Jadi saya harap tidak salah paham bahwa saya tidak menyamakan penyembahan, ibadah dengan barang-barang. Enggak. Tapi hanya pengen ngasih analogi sederhana supaya kita bisa memahaminya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi permasalahannya segini, sadarkah kita seringkali kita salah menyembah atau yang kita sembah bukan Allah? Coba kita sama-sama renungkan lagi sejenak, menyadari kita seringkali kita suka salah menyembah. Seringkali kita menyembah bukan menyembah Allah yang hidup. Seringkali kita bukan menyembah Tuhan Yesus. Kenapa saya mengatakan demikian? Bahwa saya percaya seperti ini, ketika kita memperlakukan sesuatu, ketika saya sudah memperlakukan sesuatu ya, lebih dari kita memperlakukan Tuhan, saya menganggap itu sudah suatu penyembahan yang salah. Karena sepatutnya dan sepantasnya yang harus kita sembah secara totalitas, secara maksimal hanya Tuhan. Kalau untuk kita pengen punya barang mahal, kita bela-belain nabung, kita bela-belain menyisihkan uang jajan. Kenapa untuk Tuhan kita hitung-hitungan untuk memberi, untuk menolong pekerjaan Tuhan di gereja, di sekolah, di kampus, atau di lingkungan kita? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama. Sadarkah kita seringkali kita kita tidak sedang menyembah Allah? Nah, ketika tadi saya kan memberikan analogi, ketika kita punya benda berharga, kita berani memberikan apa namanya, sesuatu yang berharga, kita berani bayar harga, tenaga dan lain sebagainya. Nah, hal yang sama dengan penyembahan. Seharusnya ketika kita sadar bahwa yang kita sembah adalah Allah, maka kita akan memberikan segala yang kita miliki secara totalitas semuanya kepada Tuhan. Tanpa hitung-hitungan. Kalau untuk Tuhan kita masih hitung-hitungan, saya ragu apakah kita sudah menyembah Allah. Karena ketika kita menyadari betapa berharganya Allah, maka seharusnya kita dapat memberikan segenap aspek yang ada dalam kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Bukan sekedar harta kita, bukan sekedar tenaga kita, tapi segenap yang ada di dalam kehidupan kita, kita berani berikan untuk Tuhan. Nah, sejenak saya akan bawa kita coba melihat dalam kisah di Yesaya 6. Kalau teman-teman baca, karena kisahnya agak panjang, saya tidak usah bacakan. Tapi di situ kalau kita lihat di Yesaya 6 ayat yang pertama, di situ kan diceritakan bagaimana Yesaya masuk ke bait Allah, melihat Allah, lalu digambarkan dalam tahtanya yang tinggi menjulang, ujung jubahnya memenuhi bait suci dan sebagainya, yaitu di Yesaya pasal yang ke-6. Kalau teman-teman mau baca juga boleh nanti. Nah, di sini singkatnya
bahwa Allah mau berkata, itu juga terdapat ada di dalam Yesaya 6 tadi, bahwa Allah berkata selanjutnya pengen mengutus orang, ya kan? Di Yesaya 6 dibilang dia pengen mengutus orang, dan Yesaya dengan sigap berkata, ini aku, utuslah aku. Yesaya langsung dengan sigap mengatakan, ini aku, utuslah aku. Nah, mungkin seringkali kalau kita membaca nats ini atau ayat ini kita bertanya, atau mungkin mendengar sebuah pernyataan, ya misalkan kita bertanya, bagaimana bisa seperti Yesaya yang bisa meresponi panggilan Tuhan dengan sigap, dengan hebat, atau mungkin mendengar statement, jadilah seperti Yesaya, orang-orang yang mau meresponi panggilan Tuhan dengan cepat, dengan sigap. Nah, saya mengatakan bahwa pertanyaan atau statement itu tidak salah, bukan salah. Tapi mungkin kan seringkali kita mendengar itu. Nah, saya pengen bawa kita melihat perspektif yang lain. Kita mau lihat perspektif yang lain. Nah, kalau saya lihat di sini, kita perhatikan seksama di sini ya, bahwa Yesaya, kenapa Yesaya bisa akhirnya begitu sigap menerima apa yang Tuhan mau. Dia bilang, siapa yang mau diutus? Dia langsung jawab, ini aku, utuslah aku. Bukan ini aku, utuslah dia. Enggak begitu kan kata Yesaya. Nah, apa sih yang membuat Yesaya seperti itu? Nah, yang membuat Yesaya seperti itu bukan karena diri Yesaya. Yang membuat Yesaya seperti itu bukan karena Yesaya hebat, bukan. Tapi jadi jangan sampai gini, jangan sampai kita membanding-bandingkan. Oh saya nggak bisa, Yesaya bisa, gimana saya pengen jadi Yesaya dan lain sebagainya. Jangan terlalu berfokus antara kita dengan Yesaya, diri saya dengan dia. Enggak, fokusnya bukan di situ, oke? Fokusnya begini. Yesaya bisa sampai di titik itu karena apa? Kalau kita lihat di ayat yang pertama tadi, mundur lagi ke ayat sebelumnya, kita lihat di sana bahwa yang membuat Yesaya dapat berani dengan sigap mengatakan ini Tuhan, utuslah aku, adalah karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena dia mengalami perjumpaan Tuhan dengan Tuhan, itulah yang membuat dia mampu meresponi panggilan Tuhan. Dia sadar ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan, dia tahu betapa berharganya Tuhan, betapa berharganya Allah, hingga dia mau meresponi panggilan Allah. Dia tahu bahwa Allah lebih berharga dari sekedar nyawanya. Makanya dia mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jadi seharusnya kita bisa sadar bahwa worship sekali lagi tidak berbicara tentang saya atau dia, tapi sedang berbicara tentang siapa yang kita sembah. Lalu pertanyaannya lagi, mengapa tidak bisa melihat Allah? Nah ini tadi saya bilang, worship tidak berbicara tentang saya, tetapi tentang siapa yang kita sembah. Oke? Nah lalu akan muncul pasti pertanyaannya, lalu mengapa kita tidak bisa melihat Allah sebagai sesuatu yang berharga seperti Yesaya melihat Allah? Hingga sampai akhirnya Yesaya bisa mengatakan bahwa ini aku Tuhan, utuslah aku. Pasti ada yang salah kalau kita mendapat panggilan Tuhan, lalu kita cuma jawab, nanti dulu deh Tuhan, kayaknya utus dia aja. Nah itu ada yang salah kalau kita sampai bisa berkata seperti itu. Nah apa yang salah? Yang salah adalah karena kita belum dewasa rohani. Apa yang membuat kita tidak dapat melihat Allah sebagai sesuatu yang berharga? Salah satunya adalah karena kita belum dewasa secara rohani. Ya, saya punya contoh seperti ini kalau ngomongin dewasa dan anak-anak. Ya, saya di gereja saya di kantor ada seorang staff yang punya anak kecil ya. Anak kecil itu dia suka bawa-bawa boneka kucing. Boneka kucing kecil warna putih sampai udah jadi hitam. Itu bukan karena dicat, tapi karena emang udah saking itu boneka dibawa terus, dipegang terus, gak pernah dicuci, gak pernah diapa. Jadi akhirnya warnanya berubah jadi buluk gitu kan, jadi hitam, agak kotor gitu kan. Nah, kenapa? Udah nggak dicuci-cuci tadi, dibawa terus. Saking nyamannya nih, kalau udah nggak ada boneka itu, dia nggak bisa tidur. Dia selalu butuh boneka itu. Singkat cerita, pernah lah saya iseng, tuh boneka saya ambil. Lalu saya ajak bilang, nih coba saya tukar deh boneka sama saya kasih barang ini. Barangnya misalkan anggaplah lebih dari boneka gitu kan. Wih, dia benar-benar nolak, dia sampai pengen nangis, saya langsung bantu. Udah mau nangis, bapaknya ada lagi. Udah saya kasih aja tuh kucing. Nah,
Maksudnya seperti ini. Dia, anak kecil ini sudah begitu nyaman dengan barang yang dia miliki. Jadi dia udah nggak peduli dengan barang-barang lain yang lebih mahal sekalipun, dengan barang-barang lain yang lebih berharga sekalipun. Dia udah nggak peduli karena apa? Karena dia udah nyaman dengan barang yang dia punya. Inilah sosok anak-anak. Inilah karakter dari anak-anak. Dia belum mengerti harga. Dia belum ngerti tentang nilai-nilai. Dia belum mengerti tentang esensi. Dia cuma tahu selama dia nyaman, dia pertahankan itu. Inilah anak-anak. Nah, selama ini mungkin kita tidak seperti Yesaya. Karena apa? Karena kita terlalu nyaman dengan apa yang sudah kita punya saat ini. Kita sudah terlalu nyaman dengan apa yang kita miliki saat ini. Kita sudah terlalu nyaman dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Tapi setelah kita lihat ya, kalau kita adalah orang-orang yang dewasa rohani, seharusnya kita bisa memahami nilai mana yang lebih berharga. Apa yang saya punya atau Kristus? Apa yang saya miliki atau Allah? Apa yang saya miliki atau keselamatan yang datang daripada Tuhan? Ketika kita sudah dewasa rohani, seharusnya kita bisa memahami itu. Jadi bukan perihal nyaman dan tidak nyaman, tapi tentang esensi nilai keberhargaan Allah di dalam diri kita. Itu yang membuat kita mampu untuk bertindak seperti Yesaya. Kita bisa katakan, Tuhan, ini aku, utuslah aku untuk mengerjakan pekerjaanmu. Aku mau memberikan segenap hidupku untuk menuntaskan apa yang menjadi misimu dalam kehidupanku. Mari sama-sama kita koreksi. Kita coba flashback ke belakang. Pernah nggak sih kita seperti itu? Kita sama-sama renungkan nih baik-baik malam hari ini. Jadi penyembahan bukan sekedar ibadah. Penyembahan bukan sekedar kita datang ke gereja. Tapi penyembahan lebih daripada itu cara kita menghargai atau mengetahui nilai dari yang kita sembah. Worship berbicara tentang value atau nilai dari apa yang kita sembah, yaitu Tuhan. Nah, sebelum masuk sini saya mengatakan bahwa penyembahan bukan hal yang sulit, tapi seringkali tadi saya bilang bahwa kita salah objek yang disembah. Kita salah objek terhadap apa yang kita sembah. Oke, sebelum masuk ke sini, saya pengen coba memperlihatkan bahwa penyembahan sekali lagi tidaklah sama dengan yang namanya ibadah. Kalau kita lihat di Alkitab ya, teman-teman mungkin sering dengar bahwa Allah seringkali tidak menuntut ibadah kita. Allah seringkali tidak menuntut liturgi kita. Tapi Allah menuntut penyembahan kita kepada Dia. Kalau kita buka tadi kita baca di Yohanes 4 ayat yang ke-23. Yohanes 4 ayat yang ke-23. Saya coba bacakan lagi biar kita ingat. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Nah, menghendaki ya, saya garis bawahi kata-kata menghendaki. Menghendaki di sini bukan cuma sekedar pengen, mau enggak. Kalau melihat bahasa aslinya itu, kalau kita artikan, itu lebih daripada itu kayak menuntut. Harus ada menuntut. Jadi Tuhan menuntut ada penyembah-penyembah yang seperti ini. Ya sekali lagi, Allah tidak menuntut ibadah kita ya. Allah tidak menuntut ibadah kita, tapi Allah menuntut penyembahan kita kepada Dia. Kalau dalam perjanjian lama juga sering kita baca beberapa ayat bahwa Tuhan bilang, aku nggak mau puasamu. Aku benci dengan ibadahmu. Tuhan sampai bilang gitu loh. Terhadap hal-hal yang berbau dengan liturgi atau dengan ibadah secara liturgi. Aku benci, aku nggak mau puasamu. Atau dalam tadi kan dikatakan seperti itu juga di dalam Yesaya juga ada, Yesaya 1 ayat yang ke-11 kalau nggak salah, dibilang aku benci ibadahmu, aku tidak mau puasamu dan lain sebagainya. Yang aku mau adalah memperjuangkan hak orang-orang miskin dan para janda. Nah, ini mungkin ada keanehan di sini, mungkin kita berpikir apa hubungannya penyembahan dengan ibadah, penyembahan dengan hak para orang miskin dan janda. Nah, perhatikan baik begini. Ketika kita berkata bahwa kita orang yang sungguh-sungguh menyembah Allah, ya, kalau kita berkata bahwa kita adalah orang yang sungguh menyembah Allah, kita seharusnya bisa menghargai semua ciptaan seperti kita menghargai Tuhan.
Karena kita tahu semua yang di bumi ini Tuhanlah yang menciptakannya. Jadi ketika kita benar-benar mengatakan bahwa saya adalah penyembah Allah, saya bukan sekedar beribadah, tapi saya memang memberikan penyembahan kepada Allah, maka ketika kita melihat orang miskin, ataupun melihat orang janda, ataupun melihat orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh dunia ini, seharusnya kita punya cara pandang yang lain dengan orang dunia. Karena apa? Karena kita tahu Allah juga memandang orang-orang ini dengan cara pandang yang lain dengan orang-orang dunia. Kalau kita tahu kisah ini ya, tadi dari ayat Yohanes 4 ini sebelumnya kita baca tentang perempuan Samaria. Kalau orang-orang yang Yahudi pada saat itu menjauhi perempuan Samaria, tapi Yesus malah datang mendekati dia, bahkan menawarkan air hidup. Nah ini yang seharusnya kita miliki. Kalau kita mengaku kita penyembah-penyembah Allah, penyembah-penyembah Yesus yang sejati, kita harus punya cara pandang yang lain terhadap orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh dunia ini. Kalau ini menganggap orang yang seperti ini adalah orang yang rusak, orang yang buruk, orang yang berdosa, kita harus pahami bahwa orang-orang ini adalah salah satu objek misi daripada Tuhan, di mana Tuhan menghendaki supaya setiap orang di dalam dunia ini tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Terakhir, pertanyaannya adalah bagaimana kita menyembah Allah. Kalau kita lihat lagi di ayat-ayat yang tadi, sebelumnya perempuan Samaria ini bingung. Kalau nenek moyang saya bilang menyembah di gunung, tapi kalau engkau bilang menyembah di Yerusalem, hingga akhirnya apa? Yesus bilang menyembah bukan soal di gunung ataupun di Yerusalem, tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, intinya cara kita menyembah Tuhan bukan soal lokasi di gunung ataupun di Yerusalem, di gereja ataupun di rumah. Wah, kalau di gereja lebih rohani, wah kalau di gereja lebih ngangkat penyembahan. Enggak ada persoalan seperti itu. Tapi Tuhan menekankan di sini, Yesus sendiri yang menekankan di sini, bahwa penyembahan berbicara tentang roh dan kebenaran. Berbicara tentang di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Singkatnya saya mau bilang seperti ini, bahwa penyembahan bukan dari gunung ataupun dari Yerusalem, dari gereja, dari rumah. Tapi penyembahan itu melalui Yesus, melalui Kristus, dan semua karya yang telah dikerjakan oleh Kristus. Jadi kita bisa melihat juga nih dari Yohanes 4 tadi yang kita baca. Kalau awal-awal kisah ini di mana perempuan Samaria merasa dikucilkan, takut, nggak berani berjumpa dengan orang Yahudi dan sebagainya. Kalau kita teruskan di ayat 28 sampai ayat 29, dikatakan demikian. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang di situ, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Mungkinkah dia Kristus itu? Kita lihat perbedaannya. Di awal dia nggak berani berjumpa dengan orang karena dia orang Samaria yang dikucilkan oleh orang Yahudi. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan menawarkan air hidup itu. Tuhan tahu tentang dia. Dia menyadari bahwa ada seseorang, bahwa ada satu pribadi yang mengenal dia lebih daripada orang-orang Yahudi. Yaitu siapa? Yaitu Kristus. Dan saat itu dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dia mengalami pertemuan dengan Kristus secara langsung. Itulah yang mengubah pola pikirnya. Itulah yang merubah cara pandang dia terhadap kehidupannya. Kehidupannya juga sama berharganya dengan kehidupan orang-orang yang bukan orang Samaria. Jadi sekali lagi, untuk kita bisa menyembah Tuhan ya, jadi kita bisa melihat di sini penyebab perempuan Samaria dia mampu untuk mengatakan tentang Kristus ini ke kota itu bukan karena dianya, tapi karena siapa yang dia temui. Sama hal dengan Yesaya tadi. Bukan karena Yesayanya yang hebat, makanya dia bisa bilang ini Tuhan, utuslah aku. Bukan. Tapi karena siapa yang Yesaya temui. Maka sama berbicara tentang penyembahan. Maka penyembahan tidak akan bisa keluar dari diri kita kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak bisa memahami siapa Tuhan itu, kalau kita tidak tahu siapa Tuhan itu, kalau kita tidak tahu nanti seberapa berharganya Tuhan itu, maka saya yakin kita menyembah bukan menyembah Tuhan. Tapi mungkin kita seakan-akan menyembah Tuhan di gereja, padahal ada objek lain yang kita sembah. Mari sama-sama kita belajar, bukan untuk sekedar ibadah yang Tuhan inginkan melalui kehidupan kita. Bukan sekedar worship yang artinya ibadah, bukan. Tapi Tuhan pengen ada penyembahan yang lahir melalui diri kita.
Ini tadi ya, penyembahan bukan dari gunung ataupun Yerusalem, tapi melalui Kristus dan karyanya. Penyembahan akan lahir ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus dan menyadari betapa berharganya Kristus dibandingkan dengan apapun yang kita miliki. Ketika kita menyadari Kristus adalah objek, adalah pribadi yang sangat penting. Saya percaya setiap kita akan memberikan sesuatu yang terbaik, yang paling baik, yang paling hebat yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus mencintai setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Sekian firman Tuhan pada saat malam hari ini. Mari sebelum kita menutup atau mau langsung tanya jawab atau bagaimana? Atau kita berdoa dulu? Doa dulu, Kak. Atau mau langsung sesi tanya jawab? Doa dulu, Kak. Doa. Ya? Doa. Oh, doa dulu yuk. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini firman-Mu sudah diberitakan, biar apa yang kami dengarkan itu juga semua menjadi rema dalam kehidupan kami, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biar kami bisa menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Bapak. Bukan sekedar beribadah, tapi kami benar-benar memberikan penyembahan yang hidup melalui kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar setiap kami, bimbing setiap kami untuk mampu menyembah Engkau dengan benar ya Bapak. Berdoa untuk rekan-rekan yang ada di IMK ini ya Bapak. Engkau yang senantiasa memberikan hikmat daripada-Mu ya Bapak. Jadikan mereka semua ini penyembah-penyembah-Mu, penyembah-penyembah sejati yang melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan dan nama Tuhan juga yang ditinggikan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan selanjutnya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Oke. Share yang sangat memberkati. Walaupun dari tadi saya keluar masuk udah hampir 5 kali ya. Cuma keluar masuk doang. Nah, mungkin teman-teman ada yang kurang paham tentang khotbah yang di-sharekan oleh Kak Yosua. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Tapi tadi ada sih pertanyaan yang di chat tentang analogi. Iya, analogikan fisik. Nah, itu Kak Yosua bisa jelaskan mungkin? Soalnya tadi aku keluar masuk, ya, jadi Oke. Tadi udah sedikit udah dijelaskan ya. Jadi saya bukan sedang menyamakan ya, sekali lagi bukan sedang menyamakan antara ibadah dengan barang fisik. Artinya saya cuma memberikan konsep supaya mempermudah kita memahami. Karena begini, ketika kita mendengar apa yang kita pernah lakukan atau apa yang mungkin secara umum kita pernah dengar atau kita pernah rasakan, kalau menurut saya pribadi itu bisa membuat kita lebih mudah mengerti. Nah, ini tujuan saya supaya kita bisa memahami konsep dari ibadah ataupun penyembahan ini. Jadi bukan sedang menyamakan ibadah dengan barang fisik, enggak, tapi cuma memberikan konsep atau gambaran. Contohnya seperti itu. Misalkan tadi contohnya kita dapat punya barang tapi nggak tahu harganya barang itu berapa, dan ada kolektor yang datang ngasih tahu bahwa harganya itu bernilai dan lain sebagainya. Nah, sama dengan halnya ibadah dan penyembahan. Ibadah di gereja yang penuh dengan liturgi itu adalah sarana yang ngasih tahu kita bahwa ini loh, kamu punya Tuhan. Tuhan itu begitu berharga. Kamu harus tahu Tuhan itu begitu bernilai dan kamu harus memperlakukan Tuhan sebaik mungkin, setotalitas mungkin, karena Tuhan lebih berharga daripada apapun. Nah, itu seperti itu singkatnya mungkin. Oke. Bagi teman-teman masih ada yang ingin bertanya, sudah jelas dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin ada yang bertanya atau share tentang pengalamannya 1 minggu ini, atau mungkin bertanya tentang yang lain gitu. Ada? Dari Penatua, Kak Uli. Kak Uli ini kritis orangnya, jadi ya karena tua. Aduh. Pertama terima kasih Bro Yosua, terima kasih banyak. Sangat memberkati. Sama-sama Bang. Sangat memberkati. Jadi memang sih di mindset orang itu sering mengartikan bahwa ketika kita ke gereja itulah penyembahan gitu.
Itulah pemujaan untuk Tuhan kan. Padahal dari yang Bro paparkan tadi itu cukup menusuk juga buat orang yang berpikir seperti itu gitu. Karena Allah kita itu adalah roh kan. Jadi kita nggak dibatasi oleh ruang dan waktu gitu. Makanya kalau kita lihat pembicaraan antara Yesus dan orang Samaria itu kan sedang ada perbincangan atau boleh dikatakan perdebatan lah, bisa dibilang gitu. Orang Samaria bilang, nenek moyang kami beribadah di sana. Terus Yesus bilang, ya seolah-olah Yesus sedang meluruskan pemahaman yang tidak benar itu, kira-kira gitu. Jadi kamu nggak menyembah lagi di sana atau di sini. Jadi kita bukan hanya, jadi penyembahan kita itu bukan hanya dibatasi oleh karena kita ke gereja. Jadi pertanyaannya apakah itu penyembahan? Iya, itu penyembahan, tapi jangan kita berpikir bahwa mindset kita hanya di gereja saja itu baru dikatakan sebagai suatu penyembahan gitu. Singkatnya sih kalau saya pribadi mengartikannya bahwa seluruh hidup kita ini adalah kita gunakan sebagai persembahan untuk Tuhan. Seluruh hidup kita ini. Jadi sangat memberkati banget sih. Sekali lagi terima kasih banyak Bro Yosua, terima kasih banyak. Mungkin ada yang lain dari teman-teman, dari Gabriel. Ini biasanya Gabriel juga kritis. Biasanya sih bukan kritis ini, bukan kritis. Itu Ngapain dikritisin yang sudah bagus begini kan? Keren ini. enggak, dia kan kalau dia banyak pertanyaan gitu Kak. Loh, gini. Karena dia kan ya calon penerus Pak Eras. Jadi biasanya kita rame, Bro. Aku lagi lelet ini, takut putus-putus. Iya, biasanya kita rame, cuman karena jaringan banyak yang bermasalah kan. Jadi ya seginilah yang ada. Tapi nggak mempengaruhi sukacita kita juga sih. Oke, silakan, Gap. Yes. Ayo, Gap. Gap. Kayaknya sinyalnya rusak deh Kak, atau putus. Iya sih, mungkin putus ya. Iya. Oh iya, saya mewakili teman-teman si Bro Yosua, saya mewakili ya. Sebenarnya sih apa sih ukuran dalam penyembahan itu? Ukuran dalam penyembahan. Iya. Oke. Kalau saya pribadi mengukur aspek penyembahan begini. Melihat dari apa yang tadi saya sampaikan ya, itu sebenarnya menggambarkan juga apa yang saya pahami tentang penyembahan, di mana bukan cuma sekedar kita di gereja, sekali lagi ya, bukan cuma sekedar di gereja kita menyembah Tuhan, haleluya sana sini, bahasa roh sana sini, bukan cuma sekedar di situ, tapi lebih lagi lewat kehidupan kita. Maksudnya gini, kalau kita ngomong kita orang-orang yang menyembah Tuhan, tapi di kehidupan nyata kita sama sekali nggak menunjukkan itu. Dalam artian singkatnya gini, sederhana deh, kita dari latar belakang yang berbeda, kita dari anggap kampus yang berbeda, gereja yang berbeda, sinode yang berbeda ataupun lain sebagainya, tapi kita malah saling menjatuhkan, kita malah saling mencecar satu sama lain, dan itu sama sekali nggak menggambarkan penyembahan kita sama Tuhan. Karena yang saya percaya semua aspek di kehidupan kita itulah bentuk penyembahan kita. Bukan cuman kita di gereja, kita pelayanan, bukan, tapi semua di kehidupan kita. Cara kita main sosial media, cara kita apalagi pakai Facebook, Twitter, Instagram, atau cara kita berbicara dengan orang lain, memperlakukan orang lain, itu ya bentuk penyembahan kita sama Tuhan. Karena apa? Karena kita melihat, oh ini nih Febri, ini ciptaan Tuhan. Karena saya menghargai Tuhan, maka saya juga harus menghargai ciptaannya. Jadi ketika kita kakunya kita penyembah Tuhan, tapi sama sesama aja kita nggak peduli, bahkan kita nggak menunjukkan sikap yang sesuai dengan apa yang Tuhan udah kasih tahu, perintah-perintah yang Tuhan sudah kasih, ya ukurannya begitu. Ya udah jelas penyembahannya ya hoak, cuman ngomong doang. Singkatnya begitu mungkin. Terima kasih banyak, Bro. Jadi kalau saya lihat sih Bro Yosua ini pengkhotbah akhir zaman ini. Keren ini. Ini keren ini. Ini calon-calon orang hebat nih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Oke, jadi saya kayak teringat gitu sama
perkataan dosen, salah seorang dosen. Nama dosennya ini Pak Beni, yang sekarang udah mengajar di Ekumene gitu kan. Pak Beni ini pernah berkata, setiap pekerjaanmu merupakan ibadah kepada Tuhan. Percuma kamu ibadah kepada Tuhan, tapi kamu ketika bekerja itu selalu bersungut-sungut dan tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Itu hanya sia-sia saja. Pekerjaan itu terlihat ketika kamu mengandalkan Tuhan. Itu yang saya ingat dari Pak Beni. Pak Beni Siwo, entahlah itu nama Jawanya panjang jadi susah. Saya cuma kenal Pak Beninya. Oke, jadi kita akan pertanyaan yang kedua. Ini dari Kak Siri Kalarisa. Shalom. Boleh bertanya lagi? Kalau boleh saya ingin bertanya, apakah penyembahan sama dengan persembahan? Oke. Ini persamaan penyembahan dengan persembahan. Jawab, Men. Oke, menarik. Ya, penyembahan dan persembahan. Sebelumnya gini, saya pengen bertanya dulu, kira-kira yang Kak Siri pahami dari persembahan ini sebelumnya apa? Apakah ketika di gereja ngasih kolekte, ngasih uang, ngasih perpuluhan dan sebagainya, atau apa nih? Boleh nggak dikasih tahu dulu sebelumnya pemahaman persembahan di sini apa? Yang Kak Siri pahami ini. Bisa dikomen dulu mungkin? Biar kita jelas deh. Jadi oke, kalau mungkin kita sambil tunggu deh ya. Nah, penyembahan dan persembahan. Kalau persembahan dalam konteksnya adalah memberikan kayak anggaplah di gereja kolekte atau persembahan persepuluhan atau persembahan lainnya untuk gereja atau uang, harta, itu kalau buat saya berbeda dengan yang namanya penyembahan. Nah, tapi kalau persembahan ini yang dimaksudkan adalah kita memberikan segenap kehidupan kita untuk Tuhan, jadi bukan cuma sekedar harta, saya bisa katakan bahwa itu ya sama dengan penyembahan. Karena apa? Ya penyembahan kan tadi berbicara tentang kita bisa memberikan diri kita, mempersembahkan kehidupan kita untuk Tuhan. Tapi kalau persembahan yang dimaksud adalah persembahan di gereja, kolekte, persepuluhan, dan lain sebagainya, saya tidak bisa mengatakan itu adalah sebuah penyembahan. Di mana titik penyembahannya? Karena kita nggak bisa mengukur nih orang tersebut itu memberikan persembahan atau anggaplah kolekte ya, kalau kita ngomongin dalam kolekte ya. Kalau kita ngomongin kolekte, gini, kalau kita ngomongin kolekte kan kita nggak tahu nih ukurannya bahwa orang itu benar-benar memberikan kolekte sebagai ucapan syukur dia sama Tuhan, atau cuman ya karena formalitas atau karena dia pengen terlihat mewah, terlihat ngasih persembahan. Itu kan seringkali juga ada di gereja. Saya full timer di gereja juga. Saya kalau ngecek keuangan, wah itu udah hal yang udah apalah. Ada yang emang sengaja ngasih persembahan dilihat-liatin, amplop ditaruh ngasihnya di depan-depan, lalu nama ditulis lengkap. Kalau kita nggak catat namanya marah-marah. Pak, ini kok nama saya nggak ada, padahal persembahannya berapa, dan maksudnya begitu. Kalau kita ngomongin persembahan secara uang ya, jadi saya nggak bisa mengatakan bahwa persembahan itu sama dengan penyembahan kita sama Tuhan. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang memberikan persembahan itu juga sebagai wujud penyembahan dia sama Tuhan. Karena kita nggak bisa hitung nih, orang ini benar-benar memberikan persembahan sebagai wujud dia menyembah Tuhan, sebagai wujud ucapan syukur dia sama Tuhan, atau cuma karena dia pengen terlihat bahwa saya nih orang rohani nih, orang Kristen nih, saya ngasih persembahan. Seperti itu ya. Jadi kalau mungkin tadi oke, ini dia balas ya. Aku orang awam, jadi pemahaman saya seperti orang umum yakni memberikan kolektor. Oke ya. Jadi sudah saya bilang tadi ya, kalau kita ngomongin memberikan persembahan belum tentu sama, tapi tidak menutup kemungkinan untuk sama dengan penyembahan. Karena kita nggak bisa ukur orang yang ngasih persembahan itu benar-benar dari hati atau enggak. Jadi lebih daripada itu ya sekali lagi, kita bisa lihat mereka dari mana, dari kehidupan sehari-hari. Bukan cuma dari jumlah kolektor yang terdaftar di gereja, enggak. Tapi dari lewat kehidupannya sehari-hari ya. Jadi mungkin bisa saya jawab simpulkan semuanya. Penyembahan apakah sama dengan persembahan? Bisa jadi sama dan juga bisa jadi tidak. Tergantung motivasi dari hati orang tersebut untuk memberikan persembahan. Mungkin itu jawabannya. Oke, terjawab ya Kak Sri. Kak siapa? Kak Siri. Nah, ada yang bertanya lagi, guys?
Thank you untuk pertanyaannya Kak Cindy, mantap nih udah 2 pertanyaan. Sekali lagi dapat piring pecah. Gabriel, Sekali lagi 3 kali. ini bisa pakar Alkitab ini. Biel, ada yang mau tanya Biel? Nanti jadi ke bawah mimpi lagi. Kalau jawaban saya kurang memuaskan atau kurang memenuhi atau tidak sesuai dengan teman-teman, mungkin boleh juga disampaikan pendapat kalian ya. Jadi di sini bukan siapa yang paling benar, tapi kita berbagi aja, oke? Jadi saya tidak lebih benar daripada kalian, kita sama-sama belajar. Ya, silakan. Oke, shalom, selamat malam. Terima kasih Kak Yosua buat sharingnya. Maaf saya nggak bisa ini nampilin kamera. Soalnya tadi kan nggak ada jaringan, saya di luar nih gelap. Oke. Jadi saya bukan mau bertanya, soalnya sudah sangat jelas ya tentang menyembah itu atau worship atau proskuneo. Itu artinya kita menyembah Allah itu bukan hanya ke gereja yang seperti dikatakan atau ikut-ikut konsel, ikut-ikut kegiatan FA dan lain sebagainya. Itu bukan sebatas itu, tapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kita menjadikan Allah itu yang paling berkualitas, satu-satunya yang kita miliki, yang paling bernilai, berharga. Maka untuk memperoleh dia, untuk selalu menyenangkan dia, kita lakukan apapun lewat hidup kita. Tadi disampaikan juga dengan perbuatan-perbuatan kita yang mengasihi sesama, dan hidup kita harus standarnya Tuhan Yesus sendiri. Harus Tuhan Yesus katakan kan di Matius 5 ayat 48, sempurna, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Dan 1 Petrus 1 ayat 16 pun mengatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya standar kita kalau mau beribadah menyembah Allah itu harus dalam kekudusannya, karena Allah yang kudus itu baru dapat dihampiri dengan kekudusan hidup juga, hidup yang berkenan di hadapannya. Maka kalau saya artikan ibadah, kalau yang saya pahami seperti itu tadi, seluruh hidup kita yang berkenan hari demi hari, waktu demi waktu, dan itu kita bawa lagi ke gereja menyembah, dan itu akan hidup, kerasa. Kita menyembah Allah itu beda dari yang di sekitar, dan yang di sekitar pun ngerasa ini hidupnya sepertinya berkualitas sekali, karena roh menyertai. Roh Kudus itu pasti menyertai kalau orang yang hidupnya bersentuhan dengan kekudusan Allah itu. Maka di Kolose 3 ayat 17 ayat 23 dikatakan kan, dalam seluruh hidup kita berbuatlah, lakukan semua sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan lakukan semua seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, itu sangat jelas sih untuk menunjukkan bahwasannya kita menyembah Allah itu harus benar-benar totalitas, jangan menyamping, kita kesampingkan Allah itu nggak bisa, harus pilih antara satu, Allah atau dunia, itu harus dipilih, nggak bisa dua-duanya teman-teman. Karena kan Tuhan bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan bilang begitu. Tapi berubahlah oleh pembaruan budi, di sini artinya metanoia kan, pembaruan pikiran, transformasi pikiran ya, kalau saya nggak salah ya. Saya nggak ada persiapan mau khotbah juga. Oke, begitu sih saya tambahin Bang Yosua. Terima kasih banyak buat sharingnya. Kembali mengingatkan kita untuk benar-benar fokus menyembah Allah, karena ini sudah di akhir zaman gitu. Sudah kelihatan tanda-tanda akhir zaman itu udah dibuatnya, udah kejadian banyak. Makanya kita persiapan aja, berbahagialah kita kalau ditemukan Tuhan sedang bekerja berkemas-kemas, didapati kita berkenan gitu, dan kita nanti dijemput di bawah kawan-kawan, kan luar biasa. Kalau kita bayangkan itu luar biasa sekali, dan untuk itulah kita mau hidup benar-benar, mau pulang ke surga. Amin. Itu sih. Mantap. Thank you. Memang Gabriel ini pelengkap firman Tuhan gitu. Dia menunjukkan ke ayat Roma 12 ayat 2. Oke. Ada lagi yang bertanya, guys? Mungkin kalian mau bertanya tapi malu. Nanti boleh japri saya. Kak, boleh minta nomornya enggak? Aku mau bertanya tapi aku malu. Atau mungkin bisa dijapri langsung melalui chat box Kak Yosua. Apakah masih ada atau enggak? Nyesal kalau nggak nanya, nyesal kalian. Nanti takutnya mimpi buruk jadinya. Atau mimpi-mimpiin pembicaranya. Pembicaranya udah punya pacar, guys. Jadi nggak bisa lagi didekati. Iya, sayang sekali. Iya, tapi kalau ditikung boleh sih. Kan belum nikah. Biar kehendak Tuhan yang jadi lah.
Amin. Kalau ditikung nggak apa-apa guys, aku kasih terbuka lah. Oke, masih ada guys yang nanya? Gak ada lagi kayaknya, men. Berarti pengumuman dong. Iya, pengumuman. Ya. Hari ini nggak ada link absen sepertinya, soalnya lagi sibuk yang bikin link absennya. Nah, jadi teman-teman seperti biasa, hari Minggu ada 2 malam. Nanti yang mau ada didoakan bisa chat admin, topik-topik doanya, biar kita bantu doain. Ya, semua admin yang akan mendoakan. Dan teman-teman yang akan bergabung di 2 malam hari Minggu jam 20 WIB, jam 8 malam. Dan Kamis depan kita ada komsel, ibadah komsel bersama Ko Pratama Aditya atau suaminya Kak Ci Maria Sandi. Jadi minggu depan ada Ko Adit, dan kita akan ada Natal juga, Natal Inti, itu nanti akan kita umumkan. Ada banyak hadiah-hadiah menarik nanti di Natal. Tunggu saja tanggal mainnya. Sekian pengumumannya, sampai jumpa hari Minggu. Oke. Silakan host, lanjut. Guys. Jadi jangan lupa ya, hari Kamis depan itu kita akan dilayani oleh Ko Adit. Nah, sepertinya ada teman-teman saya di sini angkatan 17. Mereka ini sangat ingat dengan Ko Adit yang ganteng gitu kan, tapi udah punya istri ah. Oke guys. Karena Enggak bercanda. Itu salah satu asisten dosen kami. Oke. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau malu, boleh nanti dijapri ke saya, dan saya akan sampaikan langsung ke pembicara kita. Karena nggak ada yang bertanya, silakan tutup, men. Tutup melalui doa. Atau mungkin ada quotes mentor gitu, biar mereka semakin mendekat sama Tuhan. Udahlah, tadi udah panjang lebar, kasihan mereka denger omongan lu terus. Udah deh, kita tutup dalam doa. Yuk, kita bersatu hati, kita berdoa, kita mengucap syukur sama Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan sepanjang hari ini. Pada malam hari ini kami dapat beribadah bersama melalui Zoom ini. Kami tahu Tuhan, semua karena anugerah-Mu semata Tuhan. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kami. Maka itu di akhir ibadah kami ini Tuhan, kami ini menaikkan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Karena kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau berikan. Kami bersyukur bahwa Engkau telah merelakan diri-Mu untuk menyelamatkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba-Mu juga ingin berdoa untuk rekan-rekan yang ada di IMKI ya Bapa. Untuk Bang Uli, Kau yang memberkati senantiasa hamba-Mu ini ya Bapa. Untuk Aca, Kau yang memberkati senantiasa Tuhan. Untuk Angelina, juga Kau yang memberkati. Untuk Antonius Munte, Kau yang juga memberkati ya Tuhan. Untuk Esterlina, turunkan berkat-Mu. Untuk Febri, Kau berikan berkat-Mu atas hidupnya. Untuk Gabriel, Kau berikan hikmat-Mu senantiasa. Untuk Irena, Kau yang tolong setiap apa yang menjadi pergumulannya. Untuk Jora, Kau yang juga pimpin senantiasa ya Bapak. Untuk Plasma, Kau yang memberikan kekuatan senantiasa. Untuk Siri, Kau yang terus tambahkan hikmat daripada. Untuk Timotius, Engkau yang tolong setiap apa menjadi pergumulannya. Dan untuk Pak Johnson juga Kau yang memberkati senantiasa Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menuntun setiap kehidupan kami, biar hari demi hari kami dapat mengenal Engkau lebih lagi, dan kami dapat memahami begitu berharganya Engkau dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa memberikan penyembahan kami yang terbaik, penyembahan kami yang benar-benar kami berikan hanya kepada Tuhan. Ajar setiap kami, bimbing setiap kami, tuntun setiap kami hari demi hari ya Bapa. Kini kami akan berpisah satu dengan yang lainnya melalui aplikasi Zoom ini Tuhan. Kiranya biar berkat-Mu turun atas setiap kami, supaya memberkati setiap studi kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, apapun yang kami buat, kiranya Engkau buat maju dan berhasil. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, yang mungkin belum bisa hadir bergabung bersama Komsel pada malam hari ini. Mungkin terhalang sinyal atau apapun Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, di minggu-minggu selanjutnya, rekan-rekan yang lain dapat bergabung bersama-sama dengan kami ya Bapa. Rekan-rekan kami yang dalam kondisi kurang sehat, Engkau tolong oleh bilur-bilur menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu pertolongan-Mu masih ada, mujizat-Mu masih ada bagi setiap kami ya Bapa. Untuk setiap admin, untuk setiap pengurus yang ada di IMKI ini, Engkau yang senantiasa kekuatan,
berikan hikmat-Mu untuk bisa mengelola IMKI ini lebih baik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar melalui IMKI ini banyak kesaksian-kesaksian yang lahir untuk kemuliaan nama Tuhan saja ya Bapa. Kami serahkan selanjutnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin dan tuntun setiap langkah kami. Karena kami tahu kami tidak dapat berjalan tanpa-Mu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you semuanya. Kita foto dulu. Thank you Bang, terima kasih. Thank you juga Bang. Kita udah tetap satu atap. Sudah kelihatan ini pengkhotbah besar ini. Karismanya itu loh, karismanya itu susah ini didapat ini. Pergumulan ini belajar terus lah itu mah. Yuk foto yuk. Anugerah Tuhan. Ayo. Siapa yang foto? Ayo kita. Biar saya screenshot nih. Ayo teman-teman buka ini kameranya. Kita foto dulu sebagai ini. Oh, Gabriel udah masuk dalam terangnya yang ajaib. Halo Lasma, Siri, ayo buka kamera yuk. Aca, Timotius, Antonius Munte, Kajora. Oh, jaringan mungkin tuh. Emang parah jaringan ini. Oke lah. Seberapapun yang kita sudah buka kamera, marilah kita bergaya. 1, 2, Oke, sekali lagi. Nggak terasa ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke guys, thank you. Terima kasih untuk kehadirannya ya. Lagi terima kasih Bang Yosua. Salam krek ya, salam krek. Mantap. Kita tetap harus bersilaturahmi. Asik. Oh iya, Kak Joshua semester berapa ya? Atau udah tamat ya? Belum, masih sama-sama Febri sekelas kita. Oh gitu ya. Semester 7. Biasanya sih kalau sudah selesai begini biasanya ada yang bincang-bincang sampai tinggal nanti sampai jam 10 bincang-bincang. Ujung-ujungnya banyak yang curhat nanti. Wow, mantap. Jadi sarana toh untuk menolong seseorang yang dalam kegelisahan. Iya. Jadi udah terbiasa lah. Kalau misalnya selesai ibadah pasti teman-teman yang lain ada yang keluar, ada juga yang pengen tinggal. Ujung-ujungnya bincang-bincang lama jadinya. Cerita-cerita pengalaman. Tapi ngomong-ngomong, Kak Joshua full timer di mana ya? Di GBI Ecclesia Ministry Tangerang, ini logonya tuh. Oh, itu sinode dari ini ya, Pak itu ya, Pak? GBI. Yang dari GBI, Pak Niko bukan? Bukan, Pak Hengki kalau pusatnya. Oh, Pak Hengki ya. Soalnya saya dulu di Medan di Medan GBI. Yang ini Pak Bambang kalau Kak Yusuf tahu, Pak Bambang anak didiknya Pak Niko. Kayaknya pernah dengar, cuman ada banyak Bambang sih, nggak tahu sama atau nggak yang maksud Bambang. Oke, tahu kalau anak itu Pak Niko ya. Ya, hari ini lagi banyak polemik lah dunia begituan. Ah, itulah, Bang. Saya dulu di Medan. Disayangkan lah. Iya, saya dulu di Medan lama juga sih tinggal di gereja. Memang ya awal-awalnya nggak suka juga sih sebenarnya sekolah teologi ini awal-awalnya ya. Tapi nggak tahu kenapa tercampak kemari kan. Sampai sama dulu juga gitu dulu. Karena pertama awalnya pelayanan multimedia dari zaman SMP. Pelayanan multimedia itu masih SMP kan, yang akhirnya SMK tuh udah bingung tuh mau lanjut kemana, nggak ada kepikiran sama sekali masuk STT juga. Ngapain juga masuk STT, mikirnya tuh SMK pengen ke IT kan keren kan, lihat IT, anak-anak IT dan lain sebagainya. Cuman semakin tiap minggu tuh pelayanan dulu cuman ibadah pertama, tiba-tiba pas naik SMK kelas 2, kelas 3 tuh udah mau dikirim kuliah, disuruhlah naik berapa sampai siang ya, atau sampai sore. Nah di situ kayak tiap ibadah kan ya awal emang ibadah cuman ngeliatin ke komputer, ganti lagu doang gitu-gitu doang.
Cuman pas firman kayak bengong-bengong, kadang-kadang suka shock sendiri. Kenapa kayak deg-degan sendiri, kayak ketampar sendiri, kayak ya gitu-gitulah. Ya perlahan dari situ mulai, kok bisa-bisa masuk STT juga bingung. Akhirnya ada orang dari seminari tahu-tahu datang pelayanan di sini. Singkat cerita kan gue juga di sini bisa kadang sampai sore dan lain sebagainya dulu kan. Kita ngurusin youth, kita cuma berdua tuh kadang, youth-nya belum ada. Masa-masa padang gurun lah waktu itu. Youth belum ada, saya cuma berdua sama orang seminari yang pelayanan di sini. Ujung-ujungnya malah sharing-sharing tentang seminari, tentang teologi segala macam. Kecanduan juga, dari tiap Sabtu kalau ketemu nyanyi segala macam. Udah terjerumus lah. Dunia IT itu udah nggak ada di otak lagi. Berarti panggilan ini panggilan ini bro. Semoga, tapi percaya sih ini panggilan Tuhan. Kayak soalnya dari SM masuk ke YouTube tahun berapa ya? Di YouTube itu pokoknya pertama kali di YouTube itu dulu pas ikut event Natal atau apa gitu kan, masuk YouTube ikut event Natal, baru pertama kali itu datang ibadah youth di sini. Habis itu setelah itu kayak seneng juga, wah seru nih datang ke youth segala macam, orangnya asik, ramai dan lain sebagainya. Datang dong gua di luar event ya, di luar event Natal. Singkat cerita datang minggu depan kan habis Natal biasa libur dulu ibadah Sabtu kan, mulai lagi Januari. Gue datang hari bulan Januari itu hari Sabtu. Tahu ibadahnya cuma ada 10 orang kan. Wih, gue langsung kaget itu kayak down gitu kan. Serius nih yang ibadah cuma 10 orang. Pasan kemarin rame bener kayak ya namanya awal-awal kan ngelihat rame serunya kan ya kan. Iya benar. Langsung down gitu sempet kayak ngapain juga. Cuman pas minggu depannya lagi pengen nggak datang, cuman kayak ngapain nggak datang, kayak